Ramuan emas, mulai dari 20 triliun yuan batu, setiap kenaikan harga tidak kurang dari 2 triliun yuan batu, silakan menawar. Apa, 20 triliun? Mendengar harga awal, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu hal yang baik, tetapi harganya terlalu mahal. Bahkan orang-orang besar di area platinum takut merasakan sakit kepala. Memang benar bahwa para taipan itu diam saja. Harganya tidak biasa tetapi agak mahal. Bahkan mereka harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menanggung kekayaan itu. Untuk sementara waktu, ada keheningan di lapangan. Tidak ada yang bersaing. Ada apa? Tidak ada yang bersaing. Harganya terlalu mahal. Aku takut. Tidak, itu tidak mungkin. Dalam kamus orang besar, tidak ada cara untuk takut. Apa terburu-buru? Kedamaian sekarang hanyalah awal dari badai. Setelah beberapa saat, ketika orang-orang besar benar-benar kuat, Anda benar-benar dapat melihat kekuatan teroris mereka. Ya, di panggung lelang, Gao Feng sama sekali tidak terburu-buru. Ini bukan hal yang umum, tetapi ramuan tingkat ke-9. Dia sama sekali tidak khawatir tidak ada yang menawar. Seperti yang Anda duga, ini hanyalah awal sebelum badai. 20 triliun yuan. Setelah beberapa saat, akhirnya seseorang tidak dapat menahan diri untuk berteriak, dan tawarannya, tidak diragukan lagi, adalah sekering, yang benar-benar meledakkan atmosfer di lapangan. 25 triliun yuan. Batu 30 triliun yuan. 40 triliun yuan. 4,5 triliun yuan. 50 triliun yuan. Semua orang terkejut mendengar angka-angka itu. Mengerikan. Hanya dengan beberapa kenaikan harga, harganya telah naik hingga mencapai RMB 50 triliun. Itulah orang besar, orang super kaya yang benar-benar menakutkan. Harga transaksi terakhir pil tingkat ke-9 ini pasti lebih dari 100 triliun yuan. Bukankah itu omong kosong? Pasti lebih dari 100 triliun yuan agar harganya naik begitu cepat. Mengerikan. Kekuatan orang besar itu luar biasa. Tidak ada yang bisa mencapainya. Mereka terkejut dan tercengang. Harganya mengerikan. Di ruang VIP 25, keempat utusan itu tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa harga pil tingkat ke-9 akan seburuk itu. Pada saat yang sama, mereka juga merasa sangat khawatir, karena yang dilelang bukanlah yang terakhir, tetapi yang kedua dari yang terakhir, dan yang kedua dari yang terakhir, yang sudah sangat mengerikan. Sulit dibayangkan betapa mengerikan harganya nanti. Saya khawatir mereka ada di sini. Kekayaan semua orang bertambah. Itu tidak cukup. Namun, apapun yang terjadi, mereka semua ingin memperjuangkan hal terakhir, karena hal itulah yang perlu diberi nama oleh sang penguasa. Berapapun harga yang mereka bayar, mereka semua ingin merebutnya. Jika tidak, yang menanti mereka adalah nasib yang menyedihkan. Dalam perang harga, harga pil emas juga naik, dan akhirnya dibeli dengan harga 170 triliun yuan. Harga transaksinya adalah 170 triliun yuan batu, yang benar-benar tak terkatakan. Itu layak menjadi pil tingkat ke-9. Harganya benar-benar tidak dinaikkan. Bukankah begitu? Pil tingkat ke-9 jelas bukan pil biasa. Bagi orang-orang yang sangat kuat, terutama mereka yang ingin menerobos alam, mereka membutuhkan pil jenis yang kuat ini. Setelah mencapai level ke-9, harga dan efektivitas setiap level akan meningkat secara eksponensial. Konon, jenis ramuan terakhir, ramuan level ke-9, juga dikenal sebagai obat dewa yang tak terkalahkan, yang dapat membuat dewa tertinggi menerobos kekaisaran dan mencapai kondisi terakhir. Kaisar, era kita sudah lama tidak muncul. Sejak Kaisar Guangming menyatakan dirinya sebagai kaisar, tidak ada kekuatan super setingkat kaisar. Kaisar, itu tidak mudah dicapai. Pada langkah terakhir itu, yang kuat yang tidak tahu berapa banyak yang terjebak tidak akan pernah bisa maju bahkan satu langkah pun. Petik 2. Aku tidak tahu siapa kaisar berikutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak talenta top, di antaranya ada banyak orang yang telah mengalami dunia. Beberapa yang lain, saya tidak tahu bagaimana itu, tetapi tidak diragukan lagi bahwa suara satu orang adalah yang tertinggi. Siapa? Siapa lagi yang bisa ini? Badan Ruang Angkasa. Badan Ruang Angkasa, apakah Anda berbicara tentang orang yang bertarung dengan Night Song di Gunung Senbing 2 tahun lalu? Ya, itu orangnya. Apakah orang itu benar-benar Badan Ruang Angkasa? Ya, Badan Ruang Angkasa Absolut, Raja Absolut.
Jika demikian, dia benar-benar berada di peringkat pertama. Ada terlalu sedikit orang di dunia yang dapat bersaing dengan badan ruang angkasa. Raja yang tak terkalahkan tidak hanya membual. Di kamar 25, Wu Chen menggelengkan kepalanya diam-diam di dalam hatinya. Sebenarnya, hanya dia yang tahu situasinya sendiri. Dia bukan tubuh ruang, tetapi hanya sebuah kesempatan, yang memungkinkannya untuk memahami ruang Avenue. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia adalah tubuh ruang. Oleh karena itu, dia adalah raja yang tak terkalahkan. Terlalu dini untuk mengatakan itu. Adapun kekaisaran terakhir, itu bahkan lebih layak jadi itu sangat jauh. Dalam kehidupan ini, dia mungkin tidak mencapai keadaan yang mengerikan seperti itu. Aku sudah membuatmu menunggu lama. Lelang ini akan berakhir. Sebelum berakhir, akan ada lelang terakhir. Di panggung lelang, Gao Feng berkata perlahan. Akhirnya lelang terakhir. Aku tidak tahu apa produk poros terakhir itu. Kurasa itu benar-benar berharga. Itu omong kosong. Kalau bukan karena bayi, mungkinkah itu lelang terakhir? Haha, mata semua orang tertuju pada rumah lelang. Mereka bahkan tidak berkedip. Mereka telah menantikan final terakhir untuk waktu yang lama. Mereka semua ingin melihat harta karun seperti apa harta karun terakhir itu. Distrik Platinum, orang-orang di 100 ruang VIP, juga bersemangat. Mereka datang ke pelelangan. Lebih dari separuh dari mereka datang untuk final terakhir. Hanya ini yang mereka kejar. Apakah itu akhirnya datang? Di ruang VIP 25, mata Wu Chen juga berbinar. Tujuannya di sini juga untuk poros terakhir. Dia harus mengambil benda ini, berapapun biayanya. Tidak peduli berapa banyak batu yuan, dia akan memperjuangkannya. Lihatlah kerumunan di Gaofeng. Antusiasme semua orang meningkat. Dia juga tahu bahwa sudah waktunya untuk hal terakhir. Kami ingin memiliki bagian terakhir kami. Di bawah mata semua orang, sebuah gulungan perlahan muncul di panggung lelang. Ketika mereka melihat gulungan itu, mereka segera mulai membicarakannya. Gulungan, apa ini? Menurutku, itu mungkin seni bela diri. Seni bela diri macam apa yang bisa menjadi akhir yang terakhir, keterampilan sihir. Itu satu-satunya cara, dan itu bukan keterampilan sihir biasa. Jika itu keterampilan sihir biasa, itu tidak akan dilelang sampai saat ini. Ada banyak pembicaraan. Apa ini? Di ruang 25, Wu Chen melihat benda ini dan sangat bingung. Dia tidak mengerti apa itu, yang membuat kaisar sangat mementingkannya. Orang-orang datang untuk memperjuangkannya, dan itu harus dilakukan. Namun, apapun itu, dia harus mendapatkannya. Jika tidak, kaisar di baliknya tidak akan pernah menyerah. Pada saat itu, dia akan berada dalam masalah besar. Di mata publik, puncak perlahan membuka gulungan itu. Di gulungan itu, secara bertahap terungkap 4 kata. Permajaan besar. Melihat 4 kata ini, pemandangannya mendidih. Ya Tuhan, ini permajaan besar. Keterampilan permajaan besar adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh orang kuat kuno. Seperti keterampilan memotong besar dan keterampilan Xuanhua besar, itu telah mencapai puncak di bidangnya masing-masing, yang dapat dikatakan subversif. Sungguh menakjubkan bahwa ada pelelangan seperti itu di pelelangan ini. Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Semua orang menjadi gila dan mendidih. Mata mereka, bahkan tanpa berkedip, menatap gulungan ini, berharap untuk segera merebutnya. Permajaan besar. Wu Chen mengerutkan kening, jelas dia tidak menyangka bahwa hal yang dibutuhkan kaisar di belakangnya adalah yang ini. Namun, setelah dipikir-pikir, dia pikir itu juga sangat masuk akal. Sebagai kaisar, kekuatannya sangat kuat. Di dunia ini, tidak banyak hal yang dapat membangkitkan minat kaisar, dan keterampilan sihir unik seperti Dagui Yuansu adalah salah satunya. Hal semacam ini, tidak peduli apapun tingkat biksu, dapat menahannya. Permajaan besar, harga awal adalah 50 triliun, dan setiap kenaikan harga kurang dari 5 triliun. Silakan lelang dengan teman-teman yang membutuhkan. Dibandingkan dengan kalimat sebelumnya, kalimat terakhir, Gao Feng tampaknya sangat sederhana, karena kalimat sebelumnya, sudah cukup untuk membangun momentum, tidak perlu dia menjelaskan lebih lanjut, semua orang akan mengerti nilai lelang terakhir. 50 triliun, 70 triliun, 100 triliun. Tidak diragukan lagi bahwa persaingan lebih ketat dari sebelumnya. Hanya dengan 3 kali kenaikan harga,
harganya telah naik menjadi 100 triliun yuan. Terlalu kuat, 3 kali lipat, harganya telah naik menjadi 100 triliun yuan. Gila, gila, untuk hal semacam ini, kegilaan itu sepadan. Juga, hal ini bukanlah hal yang umum, tidak ada yang bisa menahan godaannya. Yah, jika aku punya banyak uang, itu akan menyenangkan. Apakah kamu sedang bermimpi? Bangunlah. Mereka terkejut dan tidak tahu bagaimana menggunakan kata-kata untuk menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Tuan Bintang, kapan kamu akan mulai bersaing? Melihat pertarungan antara dewa dan makhluk abadi, keempat utusan itu juga khawatir. Tuan memberi perintah untuk membiarkan mereka mendapatkan hal terakhir. Mereka harus melakukannya. Jika tidak, akan sangat menyedihkan dan tak terlukiskan untuk menunggu akhir mereka. Wu Chen melihatnya dan berkata, sekarang ini bukan masalah persaingan, ini masalah Yuanxi. Ketika keempat orang itu saling memandang, mereka juga tahu bahwa ini adalah masalah besar. Keempat utusan itu memiliki total 170 triliun yuan, ditambah 30 triliun yuan milik Wu Chen, atau 200 triliun yuan. Jika kita ingin bersaing untuk peremajaan besar ini, itu tidak mungkin menurut momentum saat ini. Di bawah persaingan semua orang besar, harga dagu Yuansu juga meningkat, mencapai tingkat horor 150 triliun batu yuan. Setelah mencapai level ini, bahkan orang-orang besar merasa sangat sulit. Mu tua, berapa banyak batu yuan yang kamu miliki? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari ruang VIP, menarik perhatian semua orang. Orang besar ini bertanya apa yang dilakukan Yuanxi pada orang lain. Apakah kalian ingin menguji realitas satu sama lain? Kurasa tidak. Menurutku, mungkin aku ingin meminjam Yuanxi. Di masa lalu, ada 2 atau lebih Taipan yang mengumpulkan semua kekayaan mereka untuk dilelang. Operasi apa ini? Apakah balai lelang mengizinkannya? Kenapa tidak? Pikirkan betapa mahalnya hal semacam ini. Sumber daya keuangan seseorang tidak cukup. Juga benar bahwa bagi balai lelang, mereka terutama untuk menghasilkan uang, dan tentu saja mereka tidak peduli dari mana uang orang lain berasal. Itu saja. Haha, monster awan tua, apakah kamu ingin membentuk kelompok lagi? Sebuah suara datang dari ruang VIP lain. Tidak mungkin. Terlalu mahal. Tidak cukup tanpa kelompok. Tidak apa-apa untuk membentuk kelompok, tetapi setelah selesai, aku harus membuat salinan dari keterampilan peremajaan yang hebat ini. Tidak masalah, berapa banyak uang yang kamu punya sekarang? Aku punya 110 triliun dolar, semuanya untukmu. 110 triliun, ditambah 130 triliun, 240 triliun milikku, itu sudah cukup. 24 triliun. Mendengar angka ini, semua orang tidak dapat menahan napas. Begitu banyak batu yuan, bahkan yang besar, akan terasa berderap kencang. Dengan kedua pemimpin ini, yang lain mengikuti, mencari mitra dan menawar secara berkelompok. Wu Chen bertanya, apakah Anda tahu kekuatan lain, yang memiliki hubungan besi? Mereka semua menggelengkan kepala ketika mereka saling memandang. Raja Bintang, Menara Zuyue kami telah berada di kota Tianyuan untuk waktu yang relatif singkat. Fondasinya tidak stabil, tidak ada hubungannya dengan itu. Kata Putri Bulan Mabuk, tidak tahu. Wu Chen mengerutkan kening, yang lebih merepotkan. Apakah Anda benar-benar ingin menggunakan pil itu? Menurut situasi saat ini adalah satu-satunya cara. Personel layanan, Wu Chen berteriak di luar. Dia sekarang berada di ruang VIP di lantai tertinggi. Setiap ruang VIP dilengkapi dengan pelayan, yang dapat menunggu pesanan dan instruksi mereka kapan saja, dan menyelesaikan beberapa hal untuk mereka. Tak lama kemudian pintu terbuka dan seorang pelayan berpakaian overall masuk. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan? Wu Chen berkata, jika Anda menemukan manajer Anda, saya akan mengatakan bahwa saya memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk dilelang. Sebentar, Tuan. Pelayan itu segera keluar. Keempat utusan itu semua menatap Wu Chen, dan putri yang mabuk itu bertanya, Tuan Bintang, apakah Anda ingin melelang barang? Wu Chen berkata, uang saja tidak cukup, bagaimana menghasilkan uang tanpa lelang? Keempat orang itu saling memandang. Lelang hampir berakhir sekarang. Tidak mungkin untuk melelang barang sampai lelang berikutnya. Selain itu, bahkan jika mereka dapat melelang, sulit untuk mengisi kesenjangan dalam sumber daya keuangan mereka.
Karena orang-orang besar di pasar pada dasarnya saling bersaing. Beberapa dari mereka sekarang menjadi manajer umum. Kekayaannya tidak kurang dari 300 triliun yuan batu, dan mereka hanya memiliki 200 triliun yuan batu secara total, yang mana 100 triliun yuan batu tidak cukup. Efisiensi kerja pelayan itu sangat tinggi, sangat cepat, seorang wanita cantik baru saja masuk. Tuan, saya Yang Lan, manajer rumah lelang Tianyuan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan? Wu Chen berkata, saya perlu melelang satu hal, lelang sekarang, oke. Yang Lan berkata sambil tersenyum, jika Tuan yang mengajukannya lebih awal, rumah lelang kami tidak akan ragu untuk melelang untuk Tuan Yang. Tetapi sekarang lelang akan berakhir. Agak sulit untuk melelang lagi saat ini. Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, benarkah tidak ada jalan keluar? Yang Lan berkata, bukannya tidak ada jalan keluar, hanya saja ada syarat besar yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Yaitu, harga produk lelang harus lebih tinggi atau sama dengan produk aksial akhir, sehingga kami dapat melelang, jika tidak, mohon maafkan kami atas ketidakberdayaan kami. Wu Chen mengeluarkan sebuah kotak dan memberikannya kepada Yang Lan, sambil berkata, Anda harus mengujinya untuk melihat apakah kotak itu layak untuk dilelang. Jika layak, saya akan melelangnya. Baik, Tuan, mohon tunggu sebentar. Yang Lan juga tidak menolak, karena dia tahu bahwa orang-orang di sini adalah petinggi, dan pasti ada sesuatu yang sangat berharga. Namun, secara umum, mereka tidak akan pernah melelangnya, yang tidak sepadan dengan kerugiannya. Sambil memegang kotak itu, Yang Lan segera pergi. Sebagai seorang manajer, dia secara alami mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Tuan, apakah Anda benar-benar akan menjualnya? Keempat utusan itu semua menunjukkan keterkejutan mereka. Yang Lan telah menjelaskan sebelumnya, kecuali jika itu adalah sesuatu yang nilainya lebih dari atau sama dengan produk lelang akhir, itu tidak boleh dilelang. Dapat dilihat bahwa apa yang diberikan Wu Chen pastilah harta yang tak ternilai harganya. Betapa ruginya jika barang seperti itu dilelang. Wu Chen berkata, tunggu saja, hari ini, bagaimanapun, kita harus mengambil keterampilan Gu Yuan yang hebat ini. Jangan katakan bahwa Kaisar memberi perintah, tetapi dia harus mendapatkannya. Bahkan jika dia tidak memiliki perintah, dia sendiri akan memenangkan keterampilan peremajaan yang hebat. Itu adalah kekuatan supernatural yang hebat, yang dapat disebut ekstrim dari aspek itu. Jika dia melewatkannya, dia akan menyesalinya seumur hidup. Kekuatannya telah mencapai level mereka, belum lagi keterampilan unik umum, bahkan keterampilan sihir, mereka tidak memperhatikannya. Yang benar-benar mereka pedulikan adalah keterampilan sihir unik, seperti keterampilan pemotongan hebat dan formula tubuh emas abadi, yang merupakan sihir tertinggi. Hanya hal-hal ini yang dapat menarik perhatian mereka dan membiarkan mereka merampok. Mengenai upaya ini, dia tidak terlalu memperhatikan ramuan tingkat 8, karena dia adalah ramuan tertinggi, dan alkimia itu luar biasa. Jika dia ingin membuat ramuan tingkat 8, hanya butuh beberapa hari dan beberapa bahan mentah untuk memberinya cukup bahan dan waktu, maka dia bisa membuat ramuan tingkat 8 dan yao tanpa batas, jadi dia tidak peduli tentang itu. Penguasa bintang. Ketika keempat utusan itu melihat Wu Chen, bagian lembut di hati mereka tersentuh. Tanpa diduga, Wu Chen berkorban begitu banyak untuk kali ini. Mereka kehilangan harta yang tak ternilai dengan sia-sia. Mereka tidak pernah melupakan kebaikan ini. Wu Chen tidak tahu apa yang dipikirkan keempat utusan itu. Dia hanya memperhatikan pelelangan. Sekarang, persaingan peremajaan besar ini telah memasuki tahap panas membara, dan harganya juga naik. Telah mencapai tingkat teror 240 triliun, hampir menembus 250 triliun. Sebentar, semuanya, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Gao Feng tiba-tiba berkata dengan suara keras, menyela penawaran yang sedang berlangsung. Mendengar kata-katanya, suasana menjadi sunyi. Semua orang menatapnya untuk mengetahui apa yang akan dia katakan. Gao Feng menatap kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, di sini, aku ingin memberitahu kalian kabar baik. Baru saja kami menerima sesuatu dari tamu misterius yang mempercayakan kami untuk dilelang. Jadi setelah lelang ini, akan ada lelang lain. Begitu kata-kata itu keluar,
para penonton terkejut dan kaget. Ada hal lain yang akan dilelang. Apakah itu benar-benar palsu? Karena Gao Feng berkata begitu, pasti ada sesuatu yang akan dilelang. Aku tidak tahu apa itu. Jika tidak berhasil, itu tidak masuk akal. Tunggu dan lihat. Orang-orang di area platinum itu mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya terjadi di toko lelang? Mereka tiba-tiba menambahkan sesuatu. Itu tidak sesuai dengan aturan toko lelang. Gao Feng, jika aku ingat dengan benar, lelang akan berakhir. Dalam hal ini, jika kita ingin menambahkan sesuatu lagi, nilai benda itu pasti lebih tinggi atau sama dengan nilai poros terakhir, benar kan? Seorang pria besar di ruang VIP mengajukan pertanyaan. Ucapan itu tercium, puncaknya mengangguk, berkata, baiklah, lelang kami benar-benar memiliki peraturan ini. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya apakah barang yang Anda katakan memenuhi syarat ini? Gao Feng berkata, VIP ini mohon yakinlah bahwa nilai barang yang akan dilelang hanya di atas barang yang akan dilelang sekarang, tidak di bawahnya sama sekali. Selain itu, sejujurnya, saya tidak mengerti mengapa tamu misterius itu ingin menjual barang-barang berharga seperti itu. Begitu kata-kata ini keluar, lapangan menjadi mendidih. Apa itu? Saya bersihkan, yang dapat mengalahkan permajaan besar. Saya tidak tahu, tetapi itu pasti harta yang tak terukur. Bukankah itu omong kosong? Apakah itu harta yang dapat menghancurkan keterampilan permajaan besar? Haha, apakah kamu yakin? Para Taipan mempertanyakan bahwa, seperti yang dipikirkan orang lain, hanya sedikit hal yang dapat berhasil melampaui kekuatan permajaan besar. Di dunia ini, hal itu langka. Setiap dari mereka dapat disebut tak ternilai harganya. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang akan melelangnya. Hanya ketika mereka miskin dan gila, mereka akan bersedia melelangnya. Saya menjamin kepribadian saya, tentu saja, kata Gao. Kali ini, semua orang bahkan lebih mendidih, dan semangat mereka terangkat. Awalnya, mereka mengira bahwa permajaan besar adalah produk akhir, tetapi mereka tidak ingin memiliki lebih banyak hal yang berharga, yang jauh di luar harapan semua orang. Baiklah, saya tidak akan berdebat dengan permajaan besar. Saya akan melihat apa hal terakhir itu. Saya juga tidak akan bertarung. Mari kita simpan Yuanxi untuk hal terakhir. Banyak orang memainkan genderang mundur, mengatakan bahwa mereka tidak lagi bertarung, tetapi berjuang untuk hal terakhir. Melihat ini, Gao Feng tidak berdaya, tetapi tidak ada cara. Pemikiran orang-orang besar bukanlah sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Hahaha, karena kamu tidak mau bertarung, maka aku menginginkan permajaan besar ini, batu 250 triliun yuan. Seorang pria besar menaikkan harganya lagi, bersaing untuk mendapatkan keterampilan permajaan besar, yang bukan hal yang umum. Keterampilan sihir unik yang diciptakan oleh yang kuat benar-benar berbeda, dan dapat dibeli dengan biaya yang sangat besar. Adapun hal terakhir, biarkan orang lain memperebutkannya. Hanya ada satu pemenang di timur dan barat, dan harus ada hanya satu. Lebih baik bersaing dengannya. Baiklah, lebih baik membeli keterampilan permajaan besar. Setidaknya, dia membeli harta karun langka. Apakah sudah mencapai 250 triliun yuan? Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Sekarang, rumah lelang Tianyuan telah setuju untuk menerima barang-barangnya. Maka dia tidak takut sama sekali. 26 triliun yuan. Wu Chen meminta harga. Mendengar suaranya, keempat utusan itu semua terkejut, karena ini adalah pertama kalinya Wu Chen meminta harga. Sebelumnya, mereka melihat bahwa harganya telah naik terlalu tinggi, dan mereka benar-benar putus asa. Mereka pikir mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan besar, tetapi sekarang, Wu Chen telah membawa mereka harapan baru. Terima kasih, Tuan. Keempat utusan itu sangat berterima kasih, karena mereka tahu bahwa uang Wu Chen tidak sia-sia. Dia mengeluarkan harta yang tidak mereka ketahui betapa berharganya untuk dilelang. Itu untuk membantu mereka mendapatkan keterampilan permajaan yang hebat. Jika mereka tidak mendapatkan keterampilan permajaan yang hebat, Tuan pasti marah. Pada saat itu, apa yang menunggu mereka akan menjadi nasib yang benar-benar menyedihkan, yang tidak dapat dibayangkan seperti apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan. Saya khawatir itu akan lebih buruk daripada kematian. Wu Chen berkata, kita sudah seperti belalang yang diikat pada satu garis. Apa yang harus kamu ucapkan terima kasih?
Dia sangat jelas bahwa kaisar misterius di belakang mereka tidak akan pernah melepaskannya. Ada terlalu banyak hal baik dalam dirinya, seperti jembatan ajaib, jalan luar angkasa, formula Phoenix api, 9 perubahan naga, teknik pemotongan besar, hal-hal ini, bahkan kaisar, pasti merasa sangat tersentuh. Jadi sekarang, dia harus mengambil setiap langkah dengan baik. Tidak boleh ada kesalahan, jika tidak, menunggunya akan menjadi akhir yang benar-benar tragis. Pria besar lainnya berjuang untuk hal terakhir, alih-alih memperjuangkannya. Bodoh, hal terakhir itu bagus, itu benar, tetapi bagaimanapun juga, hanya ada satu hal. Begitu banyak orang bersaing, dan hanya satu orang yang menang, dan yang lain akan gagal. Yang kalah tidak punya apa-apa. Lebih baik memenangkan peremajaan besar daripada bersaing untuk hal itu. Lagi pula, dibandingkan dengan kebanyakan orang yang gagal dalam bersaing untuk hal terakhir, mereka beruntung, setidaknya, mereka memiliki harta yang besar. Ternyata memang benar bahwa itu adalah orang besar. Semua yang dia pikirkan dan pikirkan begitu mendalam. Kita tidak bisa mengalahkannya. Tindakan Wu Chen juga menyebabkan ledakan seru, dan semua orang membicarakannya. 265 triliun yuan. Tampaknya dirangsang oleh orang-orang ini. Beberapa orang yang telah menyerah mulai bersaing lagi. Mereka juga bukan orang bodoh. Ketika mereka ditunjukkan oleh orang lain, mereka akan langsung memikirkannya. 27 triliun yuan. Wu Chen menaikkan harganya lagi. Sekarang, dia telah memutuskan untuk menjual ramuan tingkat 8. Kemudian, dia tidak takut pada siapapun. Keterampilan peremajaan yang hebat ini diperlukan baginya. Kenaikan harga Wu Chen kembali mengejutkan orang-orang besar lainnya, karena mereka telah melihat Wu Chen bergerak beberapa kali sebelumnya. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi kemudian, itu tidak menghalangi kekuatan orang ini. Itu benar-benar teror super. 273 triliun yuan. Seseorang menaikkan harga lagi. Kali ini, mereka hanya menaikkan jumlah minimum. Jelas, mereka tidak dapat melakukan yang terbaik dan mencapai level batas mereka sendiri. Apakah kamu tidak akan menyerah? Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Karena dia menolak untuk menyerah, dia akan bertarung lagi. Dia tidak takut pada apapun sekarang. 280 triliun yuan. Begitu harganya keluar, tidak ada lagi persaingan. Adapun konsorsium besar dengan sumber daya keuangan 300 triliun atau lebih, mereka tidak ingin memperebutkannya karena mereka ingin memperebutkan lelang terakhir. 280 triliun yuan sekali. Gao Feng berteriak keras, berharap seseorang dapat terus menaikkan harga dan memperjuangkan benda ini. Namun, harapan itu indah, tetapi kenyataannya sangatlah kejam. 250 triliun yuan 2 kali. Gao Feng mengalihkan pandangannya ke ruang VIP di area Platinum, berharap mereka bisa menaikkan harga lagi. Namun, seperti sebelumnya, tidak ada yang masih berderit. Sepertinya tidak ada yang mendengar hal yang sama. Gao Feng menghela napas dalam-dalam. Sepertinya kali ini, harganya tidak akan melebihi 300 triliun yuan. Untuk hal ini, Gao Feng sangat memahami bahwa tanpa yang terakhir, harga transaksi akhir dari keterampilan peremajaan besar pasti bisa melebihi 300 triliun yuan batu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa hasilnya akan menjadi situasi yang canggung? 2,8 miliar kali. Selamat kepada VIP ini. Saya telah memotret Gu Yuansu yang agung. Dengan palu, Gao Feng mengumumkan berakhirnya kompetisi untuk pengembalian besar ke dinasti Yuan. Wu Chen memperoleh pengembalian besar ke dinasti Yuan dengan 280 juta yuan batu. Akhirnya selesai. Di ruang VIP 25, keempat utusan itu melihat sekeliling. Mereka semua menarik napas panjang. Setelah melewati banyak kesulitan dan rintangan, mereka akhirnya berhasil menguasai teknik peremajaan yang hebat. Selama masih ada teknik peremajaan yang hebat, itu akan menjadi bencana yang mengerikan bagi Tuan. Awalnya, lelang kita seharusnya berakhir di sini, tetapi sebelumnya, kita menerima lelang lain dari seorang VIP misterius, jadi lelang ini akan terus berlanjut. Kata Gao Feng perlahan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka semua melotot padanya. Kapan mereka bahkan mengatakan omong kosong seperti itu? Jangan bicara omong kosong, keluarkan itu dengan cepat. Kita semua menunggu. Itu artinya, itu belum dikeluarkan. Kapan akan dikeluarkan?
Apa itu? Itu lebih berharga daripada pil tingkat ke-9 dan gulungan dagu Yuanshu. Kita tidak sabar untuk melihat apa tambahan sementara ini. Setelah mendengarkan orang banyak, Gao Feng bertepuk tangan dan sebuah kotak emas muncul di panggung lelang. Apa itu? Di dalam kotak. Menurutku, itu mungkin ramuan. Tidak mungkin untuk ramuan. Ada ramuan tingkat ke-9 sebelumnya. Apakah ada yang lebih berharga daripada ramuan tingkat ke-9 di dunia ini? Ya, ramuan sebelumnya hanya lebih rendah dari tingkat ke-9. Jika memenuhi tingkat menengah tingkat ke-9 atau tingkat ke-9 yang lebih tinggi, itu akan sebanding dengannya. Sepertinya memang begitu kenyataannya. Namun, tidak jelas apakah itu pil. Mari kita lihat apa kata balai lelang. Orang-orang berspekulasi bahwa mereka sedang melihat kotak emas ini. Gao Feng berkata, saya pikir Anda sudah menebaknya. Ya, barang lelang terakhir hanyalah sebuah pil. Namun, Anda salah tentang kualitasnya. Pil ini bukan pil tingkat 9, tetapi pil tingkat 8. Potong, saya pikir itu semacam ramuan, tetapi itu adalah ramuan tingkat 8, membuang-buang ekspresi saya. Dengan kata lain, pil tingkat 8 lebih berharga daripada peremajaan besar, dan tidak malu-malu. Apa yang terjadi di balai lelang? Tidak ilmiah bagaimana pil tingkat 8 bisa dilelang pada saat seperti ini. Setelah mendengar kata-kata Gao Feng, semua orang menunjukkan rasa jijik mereka. Mereka mengira itu adalah pil tingkat 9 atau pil tingkat 9. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa itu adalah pil tingkat 8? Apakah pasar lelang ini lucu? Kapan pil tingkat 8 harus dilelang masih belum jelas. Namun, Gao Feng tidak terburu-buru dan berkata, sekarang aku tahu apa yang kau pikirkan. Namun, pil tingkat 8 ini berbeda dari pil tingkat 8 lainnya. Bahkan pil tingkat 9 dan pil tingkat menengah tingkat 9 tidak sebanding. Sekarang kau seharusnya bisa mengerti jenis pil apa yang sedang kubicarakan. Pil tingkat 8 lebih baik daripada pil tingkat 9 dan pil tingkat 9. Siapa yang kau bohongi? Bukannya pil ini tidak ada, tapi memang ada. Ya, pil jenis apa yang kamu bicarakan? Ah, apakah kamu lupa bahwa ada pil kelas 1 di atas pil kelas 1, yang merupakan pil terbaik? Maksudmu, pil ini adalah ramuan tingkat 8. Hanya bisa jenis pil ini, kalau tidak akan pernah dilelang saat ini. Ya Tuhan, semua ramuan tingkat 8 sudah laku. Siapa ini? Dasar pecundang, dia malah melelang ramuan seperti itu. Sesaat, semua orang mengerti mengapa Gao Feng berani bersumpah bahwa pil tingkat 8 lebih berharga daripada pil tingkat 9. Ternyata pil itu bukan pil biasa, melainkan pil tingkat 8 yang sangat bagus. Saat ini, Gao Feng berkata, aku yakin semua orang sudah menebaknya, ya, pelelangan ramuan ini adalah ramuan tingkat 8, pil Longchan. Kotak emas itu terbuka, memperlihatkan sebuah pil. Pil ini, seukuran kepalan tangan, memiliki kilau yang indah di sekujur tubuhnya. Kelihatannya menakjubkan. Ramuan tingkat 8 benar-benar ramuan tingkat 8. Aku sudah lama tidak melihat ramuan tingkat 8. Kali ini aku benar-benar melihat ramuan ini. Jika aku bisa memiliki ramuan tingkat 8, itu pasti sangat enak. Bahkan jika aku mati, tidak akan ada penyesalan. Aku tidak tahu siapa orang yang pecundang seperti itu, tetapi dia telah menemukan hal semacam ini untuk dijual. Aku sangat yakin. Orang-orang melihat pil naga Chan ini, dan mereka tidak berkedip. Mereka berharap dapat segera meminum pil ini. Ini bukan pil biasa, tetapi ramuan tingkat 8. Ini sangat berharga. Bahkan ramuan tingkat 9 tidak dapat dibandingkan dengannya. Haha, tanpa diduga, ini adalah ramuan tingkat 8. Ini sepadan. Petik 2. Sudah tepat bagiku untuk menyimpan Yuanshi. Sekarang setelah semua orang membeli sesuatu yang kurang lebih, sumber daya keuangan mereka pasti telah menurun. Dalam hal ini, siapa yang dapat bersaing denganku untuk pil naga Chan terbaik? Petik 2. Kali ini, aku akan memenangkan pil naga Chan dengan cara apapun. Raja para dewa, berikan aku semua Yuanshimu. Mari kita bertarung untuk pil naga Chan terbaik. Ah, aku mati. Jika aku tahu itu akan menjadi pil naga Chan terbaik, aku akan meninggalkan batu Yuan dan menawar pil ini. Benar bahwa orang yang mengeluarkannya benar-benar menyebabkan kemarahan publik. Orang-orang besar di area platinum juga membicarakannya.
Mereka memiliki kejutan dan penyesalan. Mereka yang tidak mampu bersaing semuanya mendesah dan menggelengkan kepala. Mereka yang mampu bersaing juga meningkatkan properti. Mereka akan bertarung untuk mendapatkan kesempatan terakhir untuk mengambil pil naga Chan pamungkas. Tuan Bintang, mengapa Anda ingin menjual barang-barang berharga seperti itu? Di ruang VIP 25, keempat utusan itu tidak mengerti. Mereka menatap Wu Chen dengan takjub. Apa yang ada di mata mereka adalah ramuan tingkat 8 yang kental dan tak terbayangkan. Itu adalah ramuan langka di dunia, mereka belum pernah melihat ramuan ini seumur hidup mereka. Ramuan ini tak ternilai harganya. Ramuan ini dapat menyelamatkan nyawa, sungguh nyawa yang luar biasa. Sekarang, Wu Chen telah menjual benda ini. Sungguh kerugian yang tak terkira. Wu Chen berkata, jika kamu tidak menjual benda ini, bagaimana kamu bisa membeli Guiyuan Su yang agung? Baginya, peremajaan agung tentu lebih berharga daripada pil naga Chan terbaik, karena dia adalah seorang alkemis dan dewa pil. Alkimia itu luar biasa. Dia ingin memurnikan ramuan tingkat 8, yang relatif mudah. Selama dia memiliki cukup bahan dan waktu, dia dapat memurnikannya, tetapi peremajaan agung berbeda, yang dikembangkan oleh para ahli yang kuat. Keterampilan unik yang diciptakan telah mencapai puncak di bidangnya sendiri, dan mereka memiliki kemampuan yang sangat ajaib, yang sangat langka. Jika mereka melewatkannya, mereka pasti akan menyesal seumur hidup.